Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sardi Akbar. Saya dari MAN 1 Lombok Timur. Dalam hal ini mengikuti pelatihan jarak jauh PTK Angkatan 2 tahun 2020 Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Balai, Bapak Dr. Haji Japar, MPD. Yang kedua, kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras agar terlaksananya PTK ini dengan baik. Yang tiga, kepada Bapak pembimbing kami yang selalu semangat dan selalu antusias dalam membimbing kami, Bapak Bambang Rudianto, MPD. Baik, dalam hal ini saya ingin memperkenalkan judul PTK saya, di mana judul PTK saya itu upaya meningkatkan hasil belajar keterampilan siswa dalam materi permainan sepak bola melalui model discovery learning dan bantuan media pembelajaran berupa audio visual pada kelas 11 IPS 2 di MAN 1 Lombok Timur tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, yang menjadi latar belakang kenapa saya mengambil penelitian tindakan kelas tentang upaya meningkatkan hasil belajar keterampilan siswa adalah didorong dari surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang belajar dari rumah, di mana kondisi saat ini yang sangat memprihatinkan, bahkan terjadi pada seluruh dunia, bukan saja di Indonesia, yaitu COVID-19. Jadi tentu saja kita sebagai guru harus berpikir keras. Kita harus berkreasi, berinovasi. Bagaimana caranya untuk upaya melaksanakan proses belajar mengajar agar terlaksana demi tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, di sini saya memegang mata pelajaran pendidikan jasmani, di mana di dalam mata pelajaran pendidikan jasmani itu sangat erat kaitannya dengan beberapa aspek-aspek keterampilan. Tentu saja dengan aspek-aspek keterampilan tersebut kita dituntut untuk bisa mengarahkan siswa untuk menguasai atau mengajarkan siswa untuk bisa menguasai aspek-aspek keterampilan tersebut, sehingga kita cukup kewalahan, di mana yang biasanya kita direct instruction atau pembelajaran langsung, di mana kita bisa mencontohkan langsung, bisa melihat keterampilan siswa secara langsung dan bisa memperbaiki secara langsung, di mana sekarang ini kita cukup terbatas karena semua belajar dari rumah. Maka dari itu saya ingin mendorong kreativitas saya sendiri dan siswa sendiri melalui discovery learning, di mana siswa didorong untuk melakukan penemuan-penemuan sendiri, merancang pembelajaran sendiri melalui media-media yang telah kita berikan kepada siswa, berupa misalnya gambar, video, lembar kerja, dan lain-lain. Selanjutnya, rumusan masalah saya sendiri di sini adalah apakah dengan bantuan media pembelajaran berupa video dapat meningkatkan hasil belajar keterampilan siswa. Yang kedua adalah apakah dengan bantuan model discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar keterampilan siswa. Dan yang ketiga adalah bagaimanakah proses meningkatkan hasil belajar siswa dengan bantuan model discovery learning dan media pembelajaran berupa video. Tujuan penelitian saya di sini adalah tidak bukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam keterampilan permainan sepak bola selama siswa ditugaskan untuk belajar dari rumah oleh pemerintah pusat maupun daerah. Manfaat hasil penelitian yang pertama adalah bagi guru. Penerapan model discovery learning dalam pembelajaran pendidikan jasmani tentang menendang, mengontrol, dan lain-lain pada permainan sepak bola, selain dapat meningkatkan kualitas
proses pembelajaran di kelas juga dapat memicu guru melakukan penelitian tindakan kelas pada mata pelajaran lain sesuai dengan tugas dan fungsi guru mata pelajaran. Bagi siswa tentu saja untuk meningkatkan hasil belajarnya. Untuk yang ketiga adalah bagi kepala sekolah. Bagi kepala sekolah dapat mensosialisasikan dan mendeseminasikan hasil penelitian ini kepada guru-guru lain, sehingga untuk memancing kreativitas dari guru-guru tersebut. Selanjutnya, kajian teoritis. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang kedua, menurut Agus Supriyono pada tahun 2011, hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Yang ketiga, tentang media pembelajaran video. Media merupakan pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada siswa yang bertujuan untuk membuat siswa mengerti. Media adalah pembawa pesan yang berasal dari suatu sumber pesan. Dapat berupa orang atau benda kepada penerima pesan. Menurut Azhar Arsyad, berdasarkan uraian beberapa batasan tentang media, berikut dikemukakan ciri-ciri umum yang terkandung pada setiap batasan sebagai berikut. Yang pertama, media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal sebagai hardware. Perangkat keras yaitu suatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Yang kedua, media pendidikan memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software atau perangkat lunak, yaitu kandungan pesan yang terkandung dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Media video sendiri adalah salah satu sumber belajar atau media pembelajaran yang disajikan berupa video atau rekaman, entah itu gerakan, entah itu materi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran discovery learning. Dalam model pembelajaran discovery learning ada 6 tahap yang guru harus lakukan. Yang pertama yaitu stimulation, di mana kita merancang suatu media pembelajaran dan memberikan kepada siswa untuk menstimulus siswa untuk memberikan arahan kepada siswa untuk mengamati, menonton tayangan video, atau mencermati gambar, atau menyimak perilaku, dan lain sebagainya. Setelah itu kita ke problem statement, di mana setelah siswa diberikan stimulus, siswa diberikan stimulation, selanjutnya kita arahkan siswa untuk menemukan apa saja yang kira-kira mereka dapatkan dari video atau tayangan yang disajikan. Dari sana, siswa bisa mengidentifikasi masalah, menyusun hipotesa, dan merumuskan masalah. Yang ketiga, data collection. Dari stimulation dan problem statement, kemudian dilanjutkan dengan data collection, di mana dari masalah-masalah yang ditemukan, hal-hal yang ditemukan, materi-materi yang ditemukan selama siswa menonton video ataupun melihat gambar, kemudian kita lanjut ke data collection, yaitu siswa mengumpulkan data apa saja yang mereka dapatkan. Selanjutnya data processing, yaitu setelah siswa mendapatkan data, selanjutnya siswa kita arahkan untuk memproses data itu sendiri, membuat kesimpulan dari berbagai temuan, fenomena, fakta, hasil analisis data. Yang kelima adalah verification, di mana siswa setelah memproses data, menganalisis data, mengkaitkan antar penemuan dengan konsep-konsep dan gagasan yang telah ada. Yang keenam adalah generalization. Generalization adalah mengumpulkan semua informasi-informasi yang ditemukan atau materi-materi apa saja yang ditemukan dari proses 1 sampai 5. Kemudian di bagian generalization adalah membuat kesimpulan dari apa saja yang ditemukan selama proses discovery learning tersebut.
masuk ke keterampilan permainan sepak bola. Di bab 2 ini, permainan sepak bola terdiri dari berbagai keterampilan-keterampilan dasar. Yang pertama adalah menendang bola. Menendang bola di sini ada berbagai macam cara menendang bola. Ada yang pertama menendang bola dengan kaki bagian dalam. Yang kedua ada menendang bola dengan kaki bagian luar. Ada menendang bola dengan punggung kaki dan dengan kaki bagian belakang. Kemudian menahan bola atau mengontrol bola. Mengontrol bola bisa dilakukan dengan beberapa bagian tubuh. Yang pertama adalah bisa dengan kaki, bisa dengan paha, bisa dengan dada, bisa dengan perut, dan bisa dengan kepala. Kemudian menggiring bola. Menggiring bola adalah bagaimana cara kita membawa bola atau melewati lawan dengan berbagai keterampilan-keterampilan dalam mengolah bola. Selanjutnya adalah subjek penelitian, di mana jumlah siswa yang 35 orang, 70%-nya adalah siswi, di mana kecenderungan siswi kemampuan dalam memainkan permainan sepak bola atau keterampilannya dalam permainan sepak bola cenderung lebih minim daripada siswa. Ini dikarenakan karena kecenderungan siswi menganggap kalau permainan sepak bola itu sendiri adalah permainan laki-laki, bukan permainan perempuan. Desain penelitian tindakan kelas terdiri dari dua desain. Terdiri dari dua siklus, berbentuk dua siklus, yang dimana setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan atau planning, yang kedua pelaksanaan tindakan atau acting, yang ketiga observing atau observasi, dan reflecting atau refleksi. Prosedur penelitian tindakan kelas. Pra-penelitian. Pra-penelitian merupakan refleksi awal sebelum penelitian tindakan siklus, dilakukan dengan cara mengamati aktivitas guru dan siswa sebelum diberi perilakuan yang telah direncanakan. Hasil observasi awal ini yang akan dijadikan dasar untuk memberikan perlakuan tentang pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan siklus 1 berdasarkan rancangan perangkat pembelajaran sebelumnya dapat disusun perencanaan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan tindakan. Yang kedua, pelaksanaan tindakan. Yang ketiga, observasi. Dan yang keempat, refleksi. Selanjutnya sama juga halnya tentang penelitian tindakan kelas siklus 2. Terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, tes, pretest maupun post-test. Yang kedua adalah tes kognitif siswa berupa soal-soal yang terkait dengan materi permainan sepak bola. Yang kedua adalah tes-tes yang berkaitan dengan psikomotor atau keterampilan, di mana dalam hal ini saya akan menggunakan menendang bola pada gawang bergerak dan menendang bola pada dinding sampai dengan menahan bola. Selanjutnya ada instrumen wawancara dan angket, di mana akan diberikan kepada siswa tentang pencapaian pembelajaran menggunakan media pembelajaran dan discovery learning. Teknik pengumpulan data yang pertama adalah observasi, di mana kita menilai pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, mengisi angket tentang hasil belajar, keterampilan siswa. Kemudian kita ada tes, studi dokumentasi, angket, dan wawancara.
Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan atau presentasikan dalam proposal penelitian tindakan kelas saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.